Ramadan menuju takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis lis-shaimi farhatani farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Amma ba'd. Saudara-saudaraku muslim muslimah yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah SWT, kita senantiasa bersyukur pada Allah yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita sehingga bisa menjalankan puasa Ramadan hari yang kedua. Nah, semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT, sikap dan persepsi seorang muslim terhadap puasa. Hadis Rasulullah tadi seakan-akan memberikan sentilan kepada orang-orang yang memandang ibadah puasa hanya dari sisi-sisi yang memberatkan. Puasa dalam benak mereka hanyalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan dan ujian berat dari Allah yang harus dilaluinya. Akibatnya mereka merasakan puasa sebagai beban yang sangat memberatkan dirinya. Hadis tersebut mengajarkan agar kita memandang ibadah puasa dari sisi-sisi yang menggembirakan, sehingga dengan senang hati kita menunaikannya tanpa beban sedikit pun. Karena ibadah secara umum memiliki sisi-sisi kegembiraan yang jauh lebih banyak dari sisi-sisi yang memberatkan. Imam Fakhruddin Ar-Razi menuturkan, ketahuilah bahwa seorang yang mengetahui faedah-faedah ibadah akan merasa senang menyibukkan diri dengan ibadah dan akan merasa berat untuk menyibukkan diri dengan selain ibadah. Hal ini dapat dijelaskan dari beberapa sisi berikut ini. Yang pertama, kesempurnaan adalah sesuatu yang disukai. Kondisi paling sempurna dari seorang hamba adalah ketika ia menyibukkan diri dengan ibadah. Pada saat itulah hatinya bercahaya dengan cahaya ketuhanan. Lesanya menyenandungkan zikir kemuliaan dan seluruh anggota badannya terbalut dengan keindahan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi seperti ini merupakan tingkatan paling mulia dan terhormat bagi umat manusia. Apabila terjadinya kondisi ini merupakan kebahagiaan manusiawi yang terbesar saat ini, maka ia juga akan menjadi pengantar menuju kebahagiaan di masa depan. Seorang yang merasakan kebahagiaan ini tidak akan lagi merasakan beratnya ibadah, karena yang ia rasakan hanyalah kenikmatan dan kelezatan ibadah dalam hatinya. Abdullah bin Muhammad bin Hanafiyah menuturkan, aku bersama ayahku pergi menjenguk kakak ipar kami dari kalangan Ansor yang sedang sakit. Pada saat itu tiba waktu sholat. Lalu ia berkata kepada sebagian anggota keluarganya, wahai putriku, bawakanlah air wudhu untukku agar aku dapat melakukan sholat dan menghibur diri. Kami menegurnya atas ucapan tersebut. Lalu ia berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kum ya Bilalu, fa'arikhna bisolah. Bangunlah wahai Bilal dan hiburlah kami dengan sholat. Hadis riwayat Abu Dawud. Untuk yang kedua, ibadah adalah amanah berdasarkan firman Allah SWT surat Al-Ahzab ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulah amanat itu oleh manusia.
Penunaian amanah adalah salah satu sifat dari sifat-sifat kesempurnaan yang sangat disukai. Karena penunaian amanah dari salah satu pihak akan menjadi sebab penunaian amanah dari pihak yang kedua. Sebagian sahabat berkata, aku melihat seorang Arab Badui datang di pintu masjid, lalu ia turun dari untanya dan meninggalkan begitu saja. Ia memasuki masjid dan sholat dengan tenang dan khusyuk serta berdoa sangat panjang sehingga kami merasa kagum kepadanya. Ketika keluar ia tidak mendapati untanya, maka ia pun berkata, ya Allah, aku telah menunaikan amanahmu, maka di manakah amanahku? Kami pun bertambah heran dan tidak berselang lama datanglah seorang lelaki mengendarai untanya dan menyerahkannya kepadanya. Ar-Razi berkata, hikmah dari kisah ini adalah ketika ia menjaga amanah Allah, maka Allah menjaga amanahnya. Inilah maksud dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya ia akan menjagamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, menyibukkan diri dengan ibadah adalah perpindahan dari alam ketertipuan menuju alam kebahagiaan. Dari kesibukan dengan makhluk menuju kesibukan dengan Tuhan yang Maha Besar. Hal ini akan menghadirkan kenikmatan dan kebahagiaan yang sempurna. Dikisahkan bahwa Abu Hanifah terjatuh dari atas loteng rumahnya, sehingga orang-orang pun kaget dan bertebaran. Namun Abu Hanifah sama sekali tidak merasakan apa-apa karena sedang menunaikan salat. Barang siapa menganggap hal ini mustahil, maka hendaknya ia membaca firman Allah mengenai kisah-kisah Nabi Yusuf. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya dan mereka memotong jari tangannya sendiri. Surat Yusuf ayat 31. Ketika terpesona oleh ketamanan Yusuf, kaum wanita itu memotong jari jemari mereka sendiri, sedang mereka sama sekali tidak merasakannya. Jika hal ini dapat terjadi ketika kekaguman kepada manusia menguasai hati mereka, maka lebih patut terjadi ketika kekaguman pada keagungan Allah telah menguasai hati seorang hamba. Kaum muslim yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah SWT. Demikian semoga bermanfaat. Puasa kita diterima oleh Allah SWT. Ngagem batik tindak resepsi, poso sing becik sak jroning sesasi. Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.